Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan kesehatan dan supranatural. Pada kesempatan ini harapan kita adalah pemirsa dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan selalu mendapat limpahan rezeki yang banyak dari Allah, serta mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa dan teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah Sultan Hadiwijaya itu Rajang Bajang wafat, maka terjadilah pergolakan politik, perebutan kekuasaan untuk melanjutkan tahta Pajang ini. Yang berhak itu siapa? Dalam hal ini ada dua kubu, yaitu pertama adalah keturunan langsung dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Pangeran Benowo. Pihak lain adalah Pangeran Arya Pangiri yang selaku anak dari Sunan Prawoto. Dalam perebutan kekuasaan, karena begitu kuatnya dari keluarga Sunan Kudus, maka akhirnya Pangeran Arya Pangiri diangkat menjadi Raja Pajang pengganti Demak Bintoro. Dan kemudian Pangeran Benowo diasingkan secara halus dengan dijadikan Adipati Jipang Panolan. Apakah sampai di situ? Masih ada kelanjutannya, yaitu kemudian Panembahan Senopati juga memproklamirkan sebagai Raja Mataram Islam yang pertama, sehingga kekuatan kerajaan Islam ini terpecah menjadi beberapa bagian, yaitu dari Mataram ada Panembahan Senopati merasa juga punya kuasa untuk menguasai daerah-daerah lain. Pihak lain adalah Arya Pangiri selaku Raja Pajang yang kedua juga merasa berhak untuk menguasai daerah lain. Kemudian pihak yang ketiga adalah keturunan langsung dari Sultan Trenggono, yaitu anak yang paling bungsu. Ini juga merupakan cucu dari Raden Patah, merasa juga punya hak untuk menjadi raja, sehingga terjadilah segitiga kekuasaan yang terjadi pada masa itu. Namun kemudian Pangeran Arya Pangiri selaku Raja Pajang yang kedua berhasil dikalahkan oleh persekutuan antara Panembahan Senopati dan Pangeran Benowo selaku Adipati Jipang Panolan. Setelah kalah kemudian Pangeran Benowo dijadikan Raja Pajang yang ketiga. Namun kemudian setelah 1 tahun beliau menyerahkan kekuasaan kepada Panembahan Senopati, sehingga kekuatan sekarang ini hanya terfokus pada dua, yaitu kekuatan kerajaan Mataram Islam dan kekuatan dari timur yang diwakili dengan Panembahan Ronggo Jumono. Siapakah Panembahan Ronggo Jumono itu? Panembahan Ronggo Jumono adalah cucu dari Raden Patah, anak dari Sultan Trenggono, adik kandung dari Ratu Kalinyamat. Karena beliau juga merasa punya hak untuk menjadi Raja Demak Bintoro, karena beliau ada keturunan langsung Sultan Trenggono, sehingga beliau tidak mau tunduk kepada kekuasaan Mataram Islam. Disitulah sering terjadi pertempuran antara pasukan Purabaya yang dipimpin oleh Panembahan Ronggo Jumono melawan pasukan Mataram Islam. Dan sejarah mencatat bahwa karena begitu kuatnya adipati-adipati dari daerah timur mendukung Panembahan Ronggo Jumono,
disertai dengan para pendekar dari Ponorogo, sehingga Mataram Islam kesulitan untuk menundukkan beliau, dan itu tercatat dalam sejarah sampai beliau wafat. Ini Purabaya tidak tunduk kepada Mataram Islam. Dan pemirsa tentunya penasaran dengan sosok beliau, Panembahan Ronggo Jumeneng. Beliau itu adalah keturunan Ningrat yang punya karomah tinggi, sehingga merupakan salah satu di antara tempat yang bisa kita jadikan sebagai wasilah doa. Dan makam beliau ada di desa Kunjen, yaitu ancar-ancarnya dari kota Madiun menuju ke arah Ponorogo. Keluar kota sedikit, kita ambil kanan ke arah Jalan Pasopati, dan kita terus kemudian masuk ke Jalan Retno Dumila. Di situ kita akan menemukan satu masjid yang tua yang sudah berusia lebih dari 400 tahun. Di belakang masjid itulah beliau dimakamkan berikut kerabat keluarga beliau. Dan pemirsa, saya ajak jalan-jalan ke pesarian beliau.